Adiknya kan berarti omnya ini. Om kandung ini. Kok bisa lu sama ponakan lu begitu? Gua tuh gak bakalan tega ngepolisiin ponakan gue. Gila kali. Gaji pokok berapa? Uang makan harian dikalikan dia masuk misalnya berapa hari? Liburnya mungkin seminggu 2 kali libur, mungkin Sabtu Minggu atau Minggu aja libur, atau mungkin hari biasa, boleh milih, terserah. Kayak gitu loh, kita memuliakan karyawan kita, orang yang kerja sama kita, apalagi keluarga sendiri. Insya Allah, Allah memuliakan kita. Insya Allah kita lagi mau dapat bencana apa nggak jadi, mau sakit nggak jadi, mau kecelakaan nggak jadi, mau ditipu orang nggak jadi. Karena kita muliakan orang yang kerja sama kita, gitu loh say. Tapi kalau pelitnya nauzubillah min jalik, pakai ngotak lagi. Mobil mau diambil atas nama dia, tapi yang disuruh nyicil orang. Kan kebacot itu namanya. Udah gitu pakai somasi polisi. Coba bayangkan. Apa nggak geram keluarganya si Ressa Rosano ini? Yang mau diambil itu mobil itu dari hasil DP-nya mobil lama. Yang ngelunasi Bu Rati. Terus kok Bu Rati dikirimi polisi kulo piye? Kok malah meluncur polisi ke sana? Atas laporannya adiknya Mbok D ini. Adiknya kan berarti omnya ini. Om kandung ini. Kok bisa lu sama ponakan lu begitu? Gua tuh gak bakalan tega ngepolisiin ponakan gue. Gila kali. Gua punya anak tiba-tiba nongol misalnya, Allah, langsung gak usah pakai ngomong. Datang peluk. Gak pakai ngomong, datang peluk gitu anak. Apa yang udah sama ini gue kurang berikan? Langsung penebusan dosa. Cuci itu, masih ada kesempatan loh sebelum kamu menghembuskan napas yang terakhir. Umurmu udah mau kepala 5 kok. Masih ngejar aja. Pengen yang beginilah, begitulah. Ngapain? Gak ada yang tahu umur. Dapat kesempatan dari Allah untuk menebus dosa. Yang begina, ngapain? Udah orang juga pada enak ngelihatnya. Udah tahu dari zaman-zaman dulu. Untuk apa? Ini diberesin dulu yang kayak begini. Orang udah dapat kesempatan kok malah nggak dipergunakan dengan baik. Penonton juga udah enak kali mau ngasih apa sudah tahu lu siapa, udah tahu orang. Wes ngerti, wes paham. Mau dibaruin mau kayak apa gayanya, orang udah tahu gitu loh. Mau ngapain? Bersaing tuh mau di mana? Wong kolamnya sama kok. Kolam di sini juga Konoha. Mau kayak begitu kamu saingannya ke Asia seluruh Asia, misalnya kamu di Hong Kong sana mungkin beda ya. Kamu saingan ke Hollywood mungkin beda, atau ke Bollywood. Kalau di sini ya orang udah pada tahu semua no. Wes bosen ngelihatnya malah kayak apa sih iki? Anak udah muncul bukannya langsung permintaan maaf secara face to face, malah face kamera face. Ya. Ngapain depan kamera tuh lu, ngapain lagi? Untuk apa depan kamera? Bisa apa kamera ini loh? Sana temui, sana. Langsung
Apa namanya, penghapusan dosa, mulai ngikis dosa. Wis gak karu-karuan. Oh, sik. Capek gua beneran. Capek loh guys. Gua nggak peduli udah hilang kasih sayangnya atau memang gimana ya. Tapi yang jelas ini pasti jalan Allah, pasti. Sudah dibukakan bener-bener sampai bisa ada kekuatan dari keluarga nih buat ngelawan. Ini yang gue lihat ya. Kenapa? Karena udah terlalu sampai dibuat itu tuh udah kayak di ujung tanduk, ngerti nggak? Di mulut jurang. Karena apa? Udah ada laporan polisi akan melakukan tindakan pidana perdata. Itu surat somasinya katanya, ini menurut Mas Ronald ya. Mau dikasih nanti lihat ke kita semua. Apa isinya somasinya itu? Buat Bu Ratih. Gimana nggak meradang Bu Ratih? Gimana nggak deg-degan? Gimana nggak mau pingsan? Si mobil ini yang katanya mau dikasih ke Resa, memang dikasih ke Resa tapi bukan namanya Resa. Itu fakta satu. Namanya ada nama omnya, adiknya Mbok D. Tapi yang disuruh nyicil Resa itu fakta dua. 4,2 juta sebulan. Begitu nggak bisa, nggak kuat. Ternyata si Mbok D, ibunya ini ngebebanin ke si adiknya yang udah pakai nama adiknya ini. Adiknya pun nggak mau. Tapi dia pinter, dia mau ngambil mobilnya. Ada uang Bu Ratih di dalam mobil itu. Karena udah ditransfer semua ya. 99 juta udah masuk ya. Ya. Mau ngapain lu ngambil tuh mobil? Kan ada uang Ibu Ratih, balikin. Ngapain lu malah ngelapor polisi? Apa maksud lo ngelaporin ponakan ke polisi? Ibu angkat, yaitu tante. Ngapain lu laporin tante lu sama ponakan lu ke polisi? Ngapain lu? Bukan baik-baik aja lu, cuman duit segitu doang. Ngapain? Nggak bisa lah ditahan-tahan. Makin lama nanti kasusnya. Ini mau pindah kasus ini. Belum ke whipping. Whipping aja sampai kelalen aku. Ngapain lu? Ngelaporin tante, ngelaporin ponaan. Mobil itu buat Resa. Uang yang masuk itu ke dalam mobil itu udah ada uangnya Brio. Brio itu yang bayar Bu Ratih. Uang Bu Ratih, gue perjelas ya. Uang Bu Ratih mana? Uang Bu Ratih mana? Nanti Padel, belum. Nanti. Kok apaan? Sisi ini Jenny, lu ngerti nggak sih? Lu ngerti nggak Jenny? Lu tuh lo gimana sih? Naik Jenny, kamu nggak ngerti ini apa yang sedang aku bicarakan? Naik Jenny. Udah tak undang. Naik dong, aduh. Dibawa sana semua, Loh, kalau BPKB kan masih belum lunas, belum lunas, ya pastinya masih di tempatnya, leasing. Tapi ini kan ada laporan polisi mau ngambil mobil ini loh. Kan Resa bilang, mobil diambil ya balikin lah uangnya Bu Ratih. Ditransfer loh 99 juta ya.
Dan itu inget ya, itu hadiah buat Resa ya. Bukan buat elu. Kenapa sih buat ngasih Resa aja sampai segitunya? Suka-suka gua mau ngurusin siapa, nggak suka keluar. Suka-suka gua mau ngurusin siapa, nggak suka keluar ya. Awas lu ya. Paling nggak suka orang yang pelit, nggak adil, tricky. Gue paling nggak suka itu. Kok bisa tahu detil? Sepanjang malam gue ngeliat, sepanjang malam gue nontonin. Kamu dengerin ini ya, dengarkan ini ya. Awas lo, nggak bakalan gue lepas ya, nggak bakalan gue lepas. Dengerin ya. Gitu lu saya pikirkan. Karena apa? Publik ini menilai semuanya nanti. Nih. Kalau nggak diserahkan dalam waktu yang singkat itu ya Bang Ronald ya. Ya. Begini. Saya pernah mendengarkan dari percakapan Bang Ronald. Sebelum Resa ada saja saya sudah pacaran sama Mbak Putri. Benarkah demikian Bang Ronald? Betul. Dengerin. Ya silakan. Jadi begini, ya alhamdulillah ya. Dengerin. Dia nggak tahu. Jadi kalau konsep mencurahkan itu kalau kita berbicara tentang linguistik ya. Mobil, dengerin tentang mobil deh guys, mobil. Saya mendengar aja Mr. Ji. Baiklah kalau begitu. Rumahnya Bu Farah. Benarkah demikian Bang Ronald? Bahwa dia seakan-akan menjadi ibu peri, itu kan? Wait, tunggu ya. Ada di rumah sakit, jadi matching teman-teman. Tentang mobil nih mana nih? Almarhum sekarang namanya Oke ini sayang, dengerin ya. Gitu lu saya pikirkan. Karena apa? Publik ini menilai semuanya nanti. Bukti nanti kan di persidangan hadir. Memang iya sekarang dia membayar. Sudah. Tapi membayarnya itu dapat angka 2 ya. Nah ini guys, dengerin ya. Ya, makanya saya dengan persuasi kepada dia, Bang, ini kan Putri itu kakak dari Resa Rosano, anaknya Bu Ratih, istrinya Mas Ronald yang pengacara. Ya, dengerin. Sebenarnya kan keponakanmu. Kenapa kamu ambil langkah-langkah yang kalau saya kasih dengan Bang Leon dan Bang Leon dengerin bahwa itu Ronald itu teman saya, abang saya. Dia sampaikan seperti itu, Bang Ronald. Jadi dari awal tuh saya sudah tahu Bang Ronald tuh kakaknya Bang Leon, begitu, Bang Ronald. Iya memang. Saya lama kerja dengan adik saya. Makanya kan saya bilang dengan adik saya namanya Leo ini, kita ini meskipun tidak punya ibu yang sama, tapi punya bapak yang sama secara akademis ya. Ya secara akademis. Iya. Lama saya kerja dengan beliau ini, gitu loh. Iya, itu loh. Ini ada lagi nih satu ini apa namanya? Kalau saya lihat dari komentarnya. Mobil, dengerin. Soal mobil itu ya. Kan mobil berulang-ulang kan ditanyakan itu mobil itu sampai sekarang saya bayar katanya si Muhammad ya toh, dan DP itu yang diberikan itu 109. Nah, besok ini saya mau klarifikasi untuk isu yang pertama yang sampai sekarang dibayar itu kan baru ada masalah ini baru dibayar Mr. Ji karena dia kan ketakutan akhirnya kan dibayarkan. Pertanyaannya rasio logisnya ya yang harus dia tunjukkan itu bagaimana you bisa mematakan konsekuensi ketika you buat apa namanya somasi. Tujuan kamu mensomasi itu apa? Itu kan terkait mobil itu gitu loh, karena adiknya itu dulu nggak mau bayar karena dia juga bukan orang yang bertanggung jawab ya kalau saya lihat ya yang harus bertanggung jawab kan sebetulnya kakaknya Dinada. Cuma yang saya sayangkan ketika saya ajak komunikasi secara kekeluargaan itu ya makanya saya adakan persuasi kepada dia, Bang ini kan sebenarnya keponakanmu, kenapa kamu ambil langkah-langkah yang kalau saya lihat ini agak sedikit ekstrim ini melaporkan mertua ini ke kepolisian ini kan lucu. Sekarang dia bilang enggak ini sekarang saya bayar. Kalau depannya saya mau saya tunjuk kan begitu. Jangan begitu ya. Ngomong itu apa adanya aja lah gitu saya pikirkan. Karena apa? Publik ini menilai semuanya nanti. Bukti nanti kan di persidangan kan hadir. Memang iya sekarang dia membayar. Sudah. Tapi membayarnya itu setelah ada perkara ini gitu loh Bos. Gitu sih. Kan lucu. Iya. Oke. Kalau membayar setelah ada perkara ini ya beda dong. Beda. Iya. Aduh. Oke.
ini kan rame bang, rame diperbincangkan di luar nih. Saya juga mendengar bahwa Dengerin. DP itu 20. Kemudian sekarang ini kalau DP-nya itu kan kata si Reza ya, katanya mencari tahu berapa sih DP-nya gitu. Artinya dapatlah angka 20. Kemudian tiba-tiba muncul nih angka 109. Yang mana yang benar ini bang? Begini, dulu yang memberikan informasi DP 20 itu pernah kita klarifikasi lewat namanya Oke. istrinya, kakak kandungnya mertua saya, adik kandungnya nomor 2 dari Emilia Contessa, namanya Yuni. Oke. Ya. Almarhum sekarang namanya Rio Rosanuansa. Kalau mertua Oke. saya kan Dino Rosanansa dan Emilia Contessa. Ini kan bertiga ini kan. Saudara kandung ini. Kita dapat informasi dari 20 itu dari dia, plus dikonfirmasi sama almarhum Emilia Contessa. Ya sayangnya kan Bude ini kan sudah nggak dalam kapasitas untuk menjawab ya. Makanya saya kurang setuju kalau Bude ini ditarik, karena Bude ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah tiada lah. Kan begitu ya. Iya. Nah itu dulu dia menjawab begitu, kita kaget karena angkanya itu kalau saya hitung, kalau cicilannya itu 4.200.000 nggak masuk angka 109 itu dulu. Akhirnya dikonfirmasi enggak, itu angkanya paling yang dimasukkan 20 juta. Sempat ada celukan seperti itu karena yang memegang kontrak final ini kan bukan kita, kan yang memegang kontrak final kan Muhammad. Oke lah, anggap saja lah. Andai kata itu menjadi salah, ya saya ini orang yang gentleman, Mr. G. Saya minta maaf. Tetapi untuk framing yang kedua, kalau kamu katanya sudah membayar, itu harus kamu benarkan juga, iya apa enggak? Membayarnya kan ketika ada perkara ini. Untuk framing yang ketiga, kenapa kamu somasi? Betul. Poin. Oke. Mobil untuk dibelikan adikmu kak? Oke. Itu poinnya ya. Kenapa kamu somasi? Hah? Apa Tante Putri nulis nomor apa? Maksudnya? Nulis nomor apa? Aku nggak lihat. Kalian banyak banget komennya. Nulis nomor apa toh? Mana? Mana saya? Aduh, nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan saya. Oh, udah jauh ya. Ada Putri. Putri yang keluarganya bukan. Udah DM aja. Udah SS. Oh bukan, kalau bukan mah males, ngapain? Ngapain ah? Siapa? Kerjaannya mereka bertiga ini. Bu D, si M, sama si R. R gimana R? Sama si R. Bertiga ini. Kak Sengel. Yang bikin adik aku enak banget. Enggak ada kolesterol Mamski. Olahraganya kencang.
Kalau mau ke igonya dapur underscore jeng underscore Jeane. Bentar. Aku tulis ya. Punya adikku ini. Adikku terima pesanan. Bentar. Bentar ya. Nah ini. Di Igo ya. Nah itu. Kesana ya, pesan aja, DM aja buat lebaran, enak sekali. Dan ini yang kualitas ya, yang kualitas ingat, premium. Adikku hanya bikin premium. Oke? Enak banget. Cepet berapa gitu, isunya banyak banget guys. Stoples. Cepean. Kalian yang premium ya. Yang kalau misalnya nanti lo lebaran, terus Pak Presiden datang ke rumah lu, nah lu kasih ini. Nggak bikin malu say, dia suka pasti. Igoy, bukan di sini. Komen apa sih? Oke. Guys. Ini loh. Nggak kelihatan ya? Emang nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Tunggu. Nah, ini kelihatan nggak? Ini kelihatan? Ini? Gila ya. Ternyata ya. Tekotek dikasih itu nggak bisa. Maaf ya Tekotek ya, cinta. Guys, mau lebaran, perlu bikin hampers, mau berkunjung ke rumah Bu Bos, ke rumah Pak Bos, ke rumah Handai Taulan, ke rumah saudara, ke rumah Besti, ke rumah teman-teman ibu-ibu anak-anak sekolah. Oh my god, ini wanginya Amber Oud yang Angel Amor sama Angel Blanc, kesukaan gue dua-duanya. Kalau yang Angel Blanc itu dia vanilla banget, tapi enak ya Allah, vanilla itu nggak enak sama sekali ya. Mewah. Dan yang Amber ini Sultan. Oh my god. Oh my god. Ini eau de parfum ya guys. Gila. Kayak siapa? Bibirnya Song Hye Kyo. Oh iya, masa sih? Oke, ini gue mau kasih lu harga murce eau de parfum. Tahan lama, bisa seharian, kalau di baju berhari-hari, nggak hilang-hilang say. Sampai dicuci bajunya baru hilang ya, atau diambil orang di jemuran. Lo taruh baju lo di luar, lo kasih minyak wangi ini, orang lewat, wanginya langsung diambil, hilang baju lo ya. Oke, ini lo tinggal check out aja langsung ya guys. Gue harus capcus soalnya, nggak bisa lama-lama ya. Sana aku ini. Ayo, nggak boleh. Nah, oke. Ini dari Isfaisha juga. Ini seri perfumnya, eau de parfum. Bener-bener wanginya, ampun enak banget guys.
Aku nggak apal top note, middle note sama base note. Aku ambil dulu tutupnya bentar. Bentar ya. Pokoknya guys, asli ini wanginya. Mana dia? Bentar cinta. Nah, parfum. Pokoknya enaknya, aduh enak banget. Oke, kalau kamu yang hobi wangi vanilla kayak gue, kamu bisa ambil yang Angel Blanc, BLANC, Vanilla Oud. Dan kalau kamu yang sukanya wangi bunga mewah sultan, ini sayang. Dia itu seharian ya guys, seharian banget. Makin lama makin enak. Oke, aku mau liatin kalian. Tunggu. Top notes, middle notes, dan base note. Oke. Ya, untuk yang amber yang aku pakai barusan, ini dia. Top notes-nya spicy sandalwood. Tuh, lihat. Musk, Boris dan mango. Middle-nya vanilla, tonka bean, patchouli. Base-nya tobacco blossom, woody, oud, jasmine. Enak, wes talare. Ini buat lebaran nih ya, kamu pakai mewah banget wanginya. Mewah. Ada